anak-anak kelas 9 mau ujian kelulusan, kan bulan Mei sudah mau ujian kelulusan. Kemudian anak-anak kelas 7, kelas 8 mau kenaikan kelas. Kalau seandainya Bapak Ibu yang di sekolahnya hanya santai, tidak melakukan kegiatan KBM, bagaimana mereka bisa menyampaikan nilai? Nilainya dapat dari mana kalau seandainya tidak melaksanakan KBM? Maka untuk itu, saya langsung melihat permasalahan, kalau gitu saya akan melakukan kegiatan pertama adalah supervisi, yang ini khususnya adalah tentang penyusunan RPP. Ya. Nah, kegiatan penyusunan RPP ini yang akan saya angkat, ya, karena saya lihat ternyata Bapak Ibu setelah saya tanya, karena tidak ada KBM, tidak membuat. Katanya ini masa pandemi, tidak usah membuat RPP. Selanjutnya, kita tahu juga bahwa pengawas memiliki wewenang juga, ya, bahwa untuk bisa menilai pihak sekolah, kepala sekolah, dan tenaga pendidiknya. Kemudian, nah untuk itu makanya pengawas juga bisa menentukan apa kegiatannya, apa yang metode yang akan dia lakukan. Maka saya ambil suatu metode, yaitu dengan bagaimana penyusunan RPP di masa pandemi COVID ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, karena ini masa pandemi COVID, jadi sebagian ada sistem shift, kita di kabupaten kita juga ditentukan mulai bulan April itu adalah shift dan saling pengertian. Jadi selang-seling yang saya nggak masuk itu. Disitulah makanya saya kemudian melihat bahwa banyak kan Bapak Ibu yang ada di sekolah itu datang ke sekolah hanya absen, datang, setelah itu pulang. Nah, tidak ada pelaksanaan KBM. Setelah itu, setelah melihat kondisi begitu, maka saya mempunyai inisiatif, ya, ingin memantau Bapak Ibu, ya, pelaksanaan KBM-nya, ya, khusus pertama kali adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat RPP di masa pandemi COVID. Tentunya RPP yang 1 halaman. Nah, setelah itu nanti saya pantau. Maka apa yang akan saya lakukan pemantau ini? Kalau saya kan tidak bisa datang ke sekolah, maka saya menggunakan aplikasi digital. Bapak Ibu, aplikasi digital ini kebetulan juga saya ini mengikuti digital angkatan 12, sehingga banyak mendapatkan informasi bagaimana menggunakan aplikasi digital. Nah, pengguna aplikasi digital yang saya lihat, yang saya pakai ini, saya lihat kondisi yang ada di lapangan. Maklum kami Bapak Ibu, kita di wilayah kecamatan sekolah binaan itu, jenis aplikasi digital pun kita mesti tahu apa yang harus kita gunakan. Karena tidak semua jenis HP, jenis laptop itu bisa gunakan aplikasi digital. Makanya saya coba, pertama saya lihat didapat di pelatihan digital, aplikasi yang akan saya gunakan ini ternyata sangat sulit ini akan digunakan untuk di lapangan, untuk di sekolah-sekolah yang jauh di pelosok, di kecamatan. Maka saya mau melihat ada aplikasi yang lebih mudah, yaitu WA. Kemudian saya juga mendapatkan, maaf Bapak Ibu, saya juga mendapatkan informasi dari Pak Agus, ya, Agus Sukoco, Ketua Umum APSI, bahwa ada aplikasi yang sangat hemat sekali, yang sangat mudah sekali, yang bisa di-download di HP. Jenis HP apapun bisa. Maka saya menggunakan namanya aplikasi Jitsi.me. Jitsi.me itu adalah aplikasi yang bisa kita langsung tatap muka dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Jadi atas permasalahan itulah saya angkat menjadi rumusan masalah bagaimana pengawas dalam memperkenalkan penggunaan aplikasi Jitsi.me dan WhatsApp dalam melakukan pembinaan dalam menyusun RPP. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tujuannya jelas, tentunya tujuannya ini adalah untuk memotivasi, ya, supaya guru-guru yang ada di wilayah kecamatan
itu bisa pandai dan cakap. Nah, makanya tadi judul ada namanya guru Paca. Paca, Paca itu adalah kepanjangan pandai dan cakap. Padahal kalau di bahasa kita juga, kita punya bahasa wilayah kami, itu Paca itu menandakan bisa. Jadi bahasa kita, bahasa di wilayah Bangka, itu Paca itu adalah bisa. Maka saya ambil angkat itu bahwa Paca bisa dibuat kepanjangan pandai dan cakap atau bisa. Makanya itu judulnya saya pilih. Jadi Maaf Bu tujuannya, ya, Dwinita, 5 menit lagi oh ya, Ibu. iya Bu, ya Bu, maaf Bu. Kemudian selanjutnya manfaatnya tentu bagi kepala sekolah sangat sangat senang sekali bagi kepala sekolah karena ini membantu kepala sekolah. Ya, kalau selama ini kepala sekolah tidak bisa langsung mau menyampaikan ke kawan-kawan di sekolah, maka dengan adanya pengawas, tentunya dia membantu kepala sekolah di dalam KBM, kegiatan KBM masa pandemi COVID. Selanjutnya bagi kawan-kawan juga ini juga bisa menjadi punya ide yang banyak ya, sehingga bagaimana menyusun RPP pada masa pandemi COVID, RPP yang 1 halaman, bagaimana menyampaikan tugas-tugas melalui siswa kepada siswa dan kembali lagi kepada pihak sekolah. Bagi siswa juga ini juga memiliki masa kegiatan yang sifatnya kreatif. Nah, baik, selanjutnya adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan ini dalam kajiannya bahwa kita mesti pertama melakukan kajian, ya, tindakan-tindakan yaitu sosialisasi, kemudian tindakan yang kedua satu, kemudian tindakan kedua adalah menyampaikan aplikasi digital yang akan digunakan. Yang ketiga adalah pengawas dapat melakukan pemantauan pelaksanaannya. Selanjutnya pembahasannya ini Bapak Ibu, pertama adalah bahwa sekolah binaan saya itu ada 7 dengan masing-masing kecamatan yang jauh-jauh sekali, maka saya ambil 2 sekolah dengan satu kecamatan saya ambil di situ. Kemudian setelah itu saya data nama-namanya, kemudian saya minta nomor HP-nya melalui kepala sekolah, mana nomor HP-nya kawan-kawan yang akan saya lakukan. Tentunya sebelumnya saya izinkan dulu, saya minta izin dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan pemantauan, sekaligus pemantauan supervisi Bapak Ibu dalam penyusunan RPP. Kemudian setelah saya lakukan pendataan, saya bagi, saya bentuk kelompok sekolah ini dan kelompok sekolah satu lagi, saya bagi kelompok, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang akan saya sampaikan, saya langsung melalui WA. Nah, kemudian setelah itu, kegiatan ini setelah WA itu, kawan-kawan menyusun RPP, menyampaikan pun melalui aplikasi WA. Dan pada saat saya janji akan mau langsung tatap muka kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah, saya buka menggunakan aplikasi Jitsi.me. Karena aplikasi Jitsi.me itu mesti kita sampaikan bersamaan kita membukanya. Karena kalau tidak sama-sama tidak akan bisa semua bisa masuk ke dalam aplikasi Jitsi.me itu. Makanya kita janjian jam berapa kita akan langsung komunikasi dengan melakukan aplikasi Jitsi.me. 2 menit Kemudian, lagi Ibu, sayang. Kemudian selanjutnya, nah setelah itu saya melakukan evaluasi setelah kegiatan mulai Bapak Ibu sudah menyampaikan RPP, ya, kemudian tugas-tugas siswa juga disampaikan kepada saya. Nah, selanjutnya saya melakukan evaluasi. Ya. Nah, melakukan evaluasi ini belum lama ini saya melakukan evaluasi, saya langsung sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, intinya di sini adalah bahwa tenaga pendidikan di sekolah yang saya lakukan pembinaan pemantauan ini ternyata sudah bisa ya, dan pandai, cakap, paca, mereka menyusun RPP. Kalau sebelumnya kan mereka hanya duduk-duduk, datang ke sekolah, hanya absen, kemudian pulang. Nah, setelah itu ternyata bisa. Pacak mereka bisa menyusun RPP. Akibatnya timbullah KBM. Adanya terjadinya KBM kepada siswa. Adanya penugasan kepada siswa.
Makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah, kalau seandainya kita menyampaikan nilai kepada siswa, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, nilai itu sudah kita lakukan sesuai tidak dengan apa yang kita sampaikan kepada siswa. Ada timbul tidak KBM-nya? Maka saya melalui WA karena sampaikan ke kawan-kawan kalau dia menyampaikan RPP, bagaimana ini sudah dilaksanakan belum? Nanti pihak sekolah akan menyampaikan, sudah Bu, sudah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya bagaimana? Tugasnya bagaimana? Tugas siswanya bagaimana? Itu melalui WA kita. Setelah itu, setelah lakukan evaluasi, evaluasi saya sampaikan langsung kepada kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kemudian kesimpulannya ternyata yang tadi mula-mula awalnya setelah awal saya pada saat pemantauan itu 80% di sekolah itu tidak melakukan kegiatan apa-apa. Hanya duduk, absen, gosip. Kemudian setelah saya lakukan begini, pemantauan dan kemudian melakukan supervisi penyusunan RPP melalui WA, melalui Jitsi, maka 90% sudah bisa ya menyusun RPP satu halaman masa pandemi COVID, karena RPP masa pandemi COVID itu agak beda sedikit dengan yang biasa. Makanya sudah bisa dan mampu mereka menyusun, kemudian adanya timbulnya terjadi KBM. Akibatnya siswa pun akan mendapatkan nilai sesuai dengan tugasnya. Nah, tetapi aplikasi ini tentunya digunakan situasi dan kondisi, karena tidak semua wilayah yang sekolah yang bisa menggunakan aplikasi. Ada yang tergantung sinyal yang di wilayah masing-masing ya. Bagi yang sinyalnya tidak kuat pada saat pagi, maka saya gunakan setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, saya langsung WA, langsung menggunakan aplikasi, saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah. Mungkin hanya ini saya sampaikan penyajian saya. Mudah-mudahan atas binaan, atas masukan Bapak Ibu, ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Bu Dwinita di jiwa itu Jitsimet dan ya, kita jiwa. Ya. Paca itu pandai dan cakap. Ya. Tapi kalau bahasa kita paca tuh bisa. Ya. Ibu Dwinita yang raise hand cukup banyak, Ibu, artinya paparan Ibu sangat menarik karena memang makalah ini hasil best practice ya Ibu ya, sudah Ibu lakukan. Iya, baik. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Muhammad Rizal yang sudah raise hand. Halo Pak Muhammad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak silakan Bapak. Ya. Pertanyaan Bapak. Selamat sore untuk Ibu Dwinita. Saya Pak Rizal dari Sulsel Pindrang. Ya, menarik sekali dulu Ibu aplikasi di Jiwa itu guru panca dalam pembuatan RPP. Nah, cuma saya ingin Ibu tadi saya sih pikirnya tadi aplikasi baru ini dibuat oleh Ibu, apalagi Ibu alumni digital berapa belas tadi itu, wah, ini sudah hebat ini. Nah, cuma Ibu saya ingin mendapatkan korelasinya aplikasi ini dalam pembuatan RPP yang dilakukan oleh guru-guru kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibu dengan guru-guru dalam rangka aplikasi di Jiwa Guru Paca ini. Mohon penjelasan Ibu seperti apa yang dilakukan di sini. Terima kasih banyak Ibu Rini. Iya, baik Pak Muhammad. Ya, Bu Dwinita, implementasinya di guru bagaimana? Iya. Halo, Bu Dwinita, mungkin mute-nya belum dibuka, Ibu. Karena tadi rame. Mute-nya dibuka dulu, Ibu. Diklik. Ya, sudah Bu ya. Jadi begini Ibu, Bapak
Pak Muhammad Rizal. Jadi judulnya ini saya ambil singkat ya, aplikasi Dijiwa. Dijiwa itu digital, G itu Jitsimi, W itu adalah WA ya. Di sini bahwa guru Paca itu pandai dan cakap. Kalau bahasa kita Paca itu bisa. Jadi implementasi gini, karena masa pandemi COVID, kan saya ingin melakukan pemantauan KBM di sekolah. Kan KBM di sekolah tidak bisa langsung karena siswanya tidak ada. Nah, kemudian juga situasi kita juga mau datang ke sekolah langsung melakukan pemantauan langsung jelas juga tidak bisa. Maka saya melakukan menggunakan aplikasi. Saya pilih aplikasi Dijiwa ini karena aplikasi ini di wilayah kami yang bisa digunakan. Yang bisa, karena tidak semua jenis HP, tidak semua jenis laptop, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang macam-macam, tidak, kalau ini masih bisa semua. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya minta, karena melakukan KBM pasti Bapak Ibu mesti membuat RPP. Selama ini mereka menganggap kalau masa pandemi COVID tidak usah membuat RPP. Padahal kita tahu di dalam ketentuan Pak Permendikbud itu bahwa KBM tetap berjalan seperti biasa, dan RPP mesti ada. Tetapi iya RPP, tetapi kan suasana masa pandemi COVID, bukan masa-masa yang biasa. Maka mereka bisa membuatnya bagaimana? Saya kasih contoh satu halaman, RPP satu halaman kepada Bapak melalui WA. Tentunya melalui WA. Ya, nanti Bapak Ibu yang di sekolah itu yang saya akan melakukan tindakan ini, 2 sekolah itu akan melihat dan membuat Bapak Ibu. Jadi dia akan membuat disesuaikan dengan masa pandemi COVID. Jadi isinya tidak ada tatap muka pada siswa. Dan pemilihan KD itu disesuaikan juga. Tidak semua KD yang bisa kita sampaikan kepada siswa karena tentunya banyak sekali masa pandemi COVID ini tidak bisa kita menyampaikan bahan-bahan itu tidak tampak tatap muka, jelas tidak maksimal. Makanya dipilihlah KD mana yang nanti ada penugasan kepada siswa melalui aplikasi. Siswa artinya ini Bu, artinya ini ibu dulu yang membuat seperti itu, RPP-nya, baru Ibu share ke guru-gurunya Ibu, baru guru-guru itu nanti akan membuat seperti pola yang Ibu buat, kemudian Ibu dilaporkan hasilnya. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak. Baik. Banyak Bu Rini. Cukup ya? Iya, terima kasih Bapak. Kembali saya ke chat Ibu dari Bu Gustini, saya bacakan saja. Dari Bu Gustini Sidoarjo, instrumen apa yang digunakan oleh Ibu Dwinita untuk mengetahui keberhasilan best practice yang dilaksanakan? Bukankah nilai siswa bukan unsur utama selama pandemik ini? Bagaimana Ibu? Oke. Yang saya lakukan ini adalah tindakan best practice ya. Jadi langsung tindakan yang saya lakukan menggunakan aplikasi. Nah, instrumen saya gunakan tentunya instrumen yang tidak kayak biasanya ya. Kalau kita melakukan PTS tidak ya, atau tetapi saya lakukan adalah keberhasilannya tadi kan 80%, 90% yaitu dengan melihat penyampaian. Saya buat catatan WA, jadi WA juga saya lihat mana sekolah mana sekian persen yang sudah menyusun RPP dan melakukan KBM. Jadi instrumennya adalah saya membuat instrumennya data penyampaian penyusunan. Jadi yang diutamakan di sini adalah penyusunan RPP, bukan penilaian itu adalah akhirnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan KBM, maka tentu ada nilai. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak melaksanakan KBM, bagaimana ada nilai? Jadi nilai itu hanya belakangan. Jadi itu Bapak, Ibu siapa? Ibu ini mungkin hanya itu jawaban saya. Oh baik, Ibu Gustini Bu. Ibu Gustini. Iya baik. Baik Ibu, ini kembali saya ke raise hand. Ada Bu Bait, ada Bu Heti. Tapi saya ke Bu Bait dulu silakan. Oh iya, silakan. Ibu, tapi mohon Bu keluar dulu dari share screen-nya agar Bu Bait bisa tampil. Iya.
Ya, Gimana ini? Bu Bait, halo. Ini banyak sekali Ibu yang ingin tertarik dengan paparan Ibu ya. Halo Bu Bait, sudah adakah di room sini? Halo, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Oh, ada bertemu ini Bu ya. kembali. Iya, Kita benar. dalam keadaan sehat walafiat. Ini Alhamdulillah. Herlina, Pak Iya, Hasan, kemudian ada Bu Nini dan Pak Prawoto. oh iya, Pak Prawoto sama Bu. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu Dwi, Ya, ya Bu, Ibu ini baik. yang Ibu tampilkan ini kan best practice ya. Iya, Sudah dilaksanakan. iya. Nah, sama seperti Bapak tadi yang bertanya, pelaksanaannya itu tentunya ditampilkan dalam bentuk apa gitu, model RPP-nya, kemudian model bentuk penilaiannya dan sebagainya. Yang diceritakan ini kan masih umum gitu loh. Iya. Nah, jadi sekarang ini kan dari best practice ke coba ditajamkan ke makalah. Oh gitu ya. Ini Ya. mungkin perlu kita juga nanti dari narasumbernya menjelaskan dari best practice ke makalah. Sebab ini sudah dilakukan kan? Iya, iya, nah, sehingga jelas bagaimana menceritakan apa perlu diceritakan gitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama, Bu Dwi. Iya, iya. Ya, Ibu. Itu aja, Bu. Ya, Bu. Bu Dwi, Bu Rini, Pak semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwinita, memang kelihatannya teman-teman ini memang menunggu karena ini best practice ya Bu ya. Makalah Ibu dari hasil best practice, jadi menginginkan mana loh instrumen yang digunakan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian guru itu bagaimana menggunakan Jitsi-nya, begitu maksud teman-teman tadi Ibu. Oke, ya. Begini, Bapak Ibu, saya coba untuk menjawab bahwa karena ini kegiatannya ini sifatnya bukan penelitian, ya, tapi tindakan yang saya lakukan mengatasi di sekolah untuk melakukan untuk pelaksanaan KBM. Nah, kemudian saya melakukan pemantauan dengan melihat ya, menanyakan awal mulanya adalah mendata Bapak Ibu yang sudah membuat RPP pada masa pandemi COVID. Atau sebelumnya saja mau mendekati pada bulan-bulan 2 saja, kan biasanya itu kewajiban ya untuk membuat RPP. Saya tagih belum. Hanya mungkin saya tadi sebutkan 20% yang sudah, yang 80%-nya itu dengan tentunya hitungan presentasi adalah hitungan jumlah semua yang saya data ya, itu saya lihat 80% tidak membuat. Karena ini masa pandemi Covid katanya. Kami tidak tahu apa yang kami buat. Nah, kemudian setelah selesai melakukan tindakan, yaitu dengan saya bantu Bapak Ibu dengan menyampaikan ini loh contoh RPP 1 halaman. Saya jelaskan juga. Mungkin model bantuannya itu dalam bentuk RPP-nya itu seperti apa dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Saya sampaikan gini Bu, saya sampaikan dalam bentuk WA ke WA. Ya, jadi model instrumen RPP-nya itu yang kita mau ingin tahu. Kalau Ibu modelnya, bisa share screen mungkin Ibu contohnya. Nah ini ada Ibu model LPP-nya. Saya bentuk ini nanti ya Bu ya. Karena untuk ini di HP, karena menggunakan HP Bu ya, karena menggunakan HP, jadi ada sebagian itu sudah saya apa ya? Oh baik. Ini Bu contohnya ini Bu, ini saya mungkin lihat tayangan di. Bisa kan Bu ya? Nggak bisa. Iya, baik. Begini contohnya. Karena di HP ya Ibu ya? Ya menggunakan HP. Ya. Bu baik, kendalanya karena di HP tidak bisa langsung ke sini kecuali pakai ya. Baik. Karena pakai HP Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu baik sebelum kita ke yang lain?
Kemudian yang lain setelah Ibu memberikan contoh seperti itu, Itu. sudah kan persentase guru yang membuat, apa tidak ada kendala guru-guru itu untuk mengimplementasi antara RPP dengan proses pembelajaran, karena proses pembelajaran kan tidak ada. Ya, maaf Bu, KBM tetap berjalan Ibu, walaupun masa pandemi COVID tetap berjalan. Nah, untuk itu saya setelah menyampaikan contoh yang satu halaman, kan ada RPP saat ini satu halaman yang fleksibel, yang Pak Nadiem sudah nyampaikan. Nah, intinya di situ bahwa langkah-langkah kegiatan Bapak Ibu yang di sekolah itu tidak ada lagi langkah-langkah tatap muka. Jadi saya sampaikan dulu, intinya tidak lagi langkah-langkah tatap muka, tapi langkah-langkah menggunakan WA. Mereka banyak menggunakan WA. Kenapa? Karena WA itu yang bisa digunakan oleh siswa. WA itu yang umum digunakan di wilayah yang sangat-sangat terpencil sekali. Sedangkan aplikasi lain itu agak susah. Nah, sedangkan Jitsi.me itu aplikasi yang mudah dibuka dengan jenis HP apapun juga dan sangat mudah digunakan. Nah, dengan menggunakan kita buka Play Store, di situ akan ada Jitsi.me, kita ketik Jitsi.me akan muncul, maka di situ kita akan bisa melihat kayak Google, kayak Zoom begini, kita akan bisa melihat langsung tatap muka dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah. Lalu seandainya Bapak Ibu ingin menyampaikan tugas, dia bisa ingin menyampaikan, Ibu kami sudah melakukan RPP, sudah kami download ke WA Ibu, ke HP Ibu. Nah, kemudian ini Bu tugasnya kepada siswa. Nah, kemudian saya juga nyampaikan ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan kegiatan KBM kepada siswa memang tidak bisa efektif maksimal semua buku kita lakukan. Satu buku paket APK bahasa Indonesia sangat tebal sekali, KD-KD-nya matematika. Maka pilihlah KD yang memang ada penugasan yang memudahkan siswa dan lihat situasi kondisi. Jadi itulah, jadi nanti kalau ada siswa yang menyampaikan, itu nanti akan menyampaikan bisa melalui Jitsi.me mereka, kadang-kadang melalui WA mereka menyampaikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu juga, Bapak Ibu, makasih. Ya. Halo, terima kasih Bu Winita. Iya, baik. Menyambung dari apa yang disampaikan, ditanyakan Bu Baik, ini ada Bu Wiwi Parluki juga menanyakan, Ibu bentuknya bagaimana sih aplikasinya? Barangkali tadi pada saat di PowerPoint atau di paparan Ibu, ada ya, ada. Iya, betul. Ya, jadi yang bagaimana betul Jitsi dan seterusnya. Saya buka dulu ya Bu ya. Saya buka dulu di. Apakah bisa langsung di share screen? Saya simpan di di laptop. Bisa Bu, bisa Bu. Baik. Tunggu Bu. Kalau begitu Ibu sambil Ibu menyiapkan, saya coba dulu beri waktu kepada Pak Kasminar ya. Sambil Ibu menyiapkan. Halo. Dari chat. Halo Pak. Iya, dari chat banyak. Iya, dari chat juga banyak. Tetapi Ibu Dwinita, ini ada koreksi sedikit dari Bu Erdita. Tulisan best practice itu bukan best practice. Oh iya Bu, iya Bu. Siap, saya ganti nanti. Nanti mohon diperbaiki. Nyampaikan tadi. Belum Bu ya? Tunggu Bu. Halo. Ibu kalau susah men-share-nya, Ibu bisa nanti di grup Ibu ya. Oh iya kalau gitu ya, karena ini di laptop. Betul. Kalau ada tutorialnya akan lebih baik Ibu diberikan di-share ke teman-teman, apalagi ini hasil best practice ya Ibu ya. Kita langsung saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang raise hand. Ini ada Pak Imade Arjana. Ini halo Pak Made. Bu Rini. Iya Pak. Made sudah kita kasih ke yang lain yang belum. Oh iya, izin Bu bertanya Bu. Ya boleh. Bu. Siapa nih? Oh, Bu Nimi. Bu Nimi sebentar ya Ibu ya, saya beri kesempatan dulu ke Bu Heti ya. Halo Bu Heti. Oh ini Bu Dwinita sudah share. Halo, Assalamualaikum. Bukan salah. Ya, Bu Heti silahkan, Ibu silahkan. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat slide awal, slide pertama itu ada tulisan best practice. Yeah.
apakah itu sebaiknya best practice atau makalah ilmiah gitu. Karena ini kan program ilmiah begitu. Nah, Buka aplikasi. yang slide 2 itu saya lihat ada tulisan COVID, kan COVID ya, mungkin itu pemberitaan saja. COVID Salah ketik ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan Ibu mengatakan bahwa 90% itu berhasil ya, Bu ya. Ya. Jadi maksud saya yang 10%. Gini deh. Langsung. Jadi 10%-nya adalah kendalanya. Mana dia tadi? Langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang 10% ini tadi, Bu? Itu saja, Bu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Langsung Ibu Dwi. Kendala apa saja yang 10% Ibu tidak berhasil? Ya, makasih. Begini Bapak Ibu, memang tadi awalnya 80% yang tidak membuat, kemudian setelah selesai saya lakukan tindakan 90% yang sudah membuat. Nah, 10% ini kenapa tidak bisa ya sampai 100%? Pertama adalah saya lihat ternyata kan saya data ini nama-nama Bapak Ibu yang akan saya lakukan supervisi penyusunan RPP. Ternyata ada kawan Bapak Ibu yang di sekolah itu dia tidak bisa istilahnya itu menyusun. Padahal sudah dikasih contoh kan menyusun RPP. Tetapi Bapak itu bilang kami sudah menyampaikan tugas-tugas Bu, tetapi yang saya tagih adalah mereka tidak bisa menyusun RPP. Ternyata setelah saya lihat pada umumnya mereka untuk mengubah kan tinggal mengubah RPP yang biasa ya menjadi masa COVID, tinggal mengubah langkah-langkah kegiatannya saja dan KD-nya saja. Nah, mereka tidak bisa. Ya salah satunya ya mungkin ketidakpedulian. Nah, kemudian yang saya ambil tindakan adalah tentunya saya pertama menyampaikan kepada kepala sekolah, ya itu salah satu jalan saya. Yang kemudian saya akan lakukan bimbingan lagi kepada yang 10 itu pada masa untuk masa COVID ini kan ini masih kegiatan saya ini masih mau finish. Jadi nanti setelah itu saya akan melakukan bimbingan lagi khusus kepada tenaga bapak-bapak ibu yang di sekolah yang tidak bisa menyusun RPP masa COVID ini. Mungkin itu ya Bu ya. Baik. Ya. Bagaimana ini fotonya saya tidak bisa Ibu, saya tidak bisa melakukan ini. Ada ini kegiatannya gimana ya? Iya. Nanti di WA group bisa Bu. Justru Ibu buat tutorialnya begitu justru satu WA group bisa tahu semua ya. Baik, Ibu, waktu kita tinggal 5 menit lagi, saya masih beri kesempatan kepada yang raise hand ya, Ibu ya. Ini baru pertama kali bertanya. Oh, Bu Nimi, sebentar Bu Nimi, setelah ini ya, Pak Muslimin dulu. Silakan Pak Muslimin. Ya. Halo Pak Muslimin. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu moderator sudah dipersilakan. Nah, ini Bu contohnya. Ya. Aplikasi Jitsimi ini. Oh iya Bu, ya. Saya lanjut Bu dengan untuk pertanyaan saya. Mungkin bukan pertanyaan atau apa yang sempat saya pantau, sempat saya ikuti dari awal tadi pembahasan Ibu. Ini, namun sebelum saya masuk di situ, saya aplaus dulu untuk Ibu karena sudah tetap dengan semangatnya melaksanakan pemantauan. Terima kasih. Selama BDR, selama masa pandemi ini. Baik Bu, kebetulan saya juga sementara bikin best practice, tapi kita beda aplikasi. Nah, yang sempat saya tangkap tadi Bu, bahwa Ibu kan di bulan Maret itu Bu, 23 Maret itu sudah keluar edaran menteri supaya kita tidak ada lagi ke sekolah. Sistem WFA. Lalu kemudian sempat saya dengar bahwa Ibu di masa pandemi masih sempat juga jalan-jalan ke sekolah, melihat guru-guru yang duduk santai tidak mengajar. Ini yang saya seperti kok Ibu masih sempatnya lagi jalan ke sekolah ini. Ini sudah masa pandemi ini Bu. Kemudian di surat edaran itu, surat edaran nomor 4, surat edarannya Menteri, bahwa sekarang kan pembelajaran jarak jauh, mudah daring, pembelajaran bermakna. Jadi kalau saya di Pindrang juga, Sulawesi Selatan, saya pengawas tema Bu. Saya justru
menyampaikan ke sekolah-sekolah, ke guru-guru bahwa sekarang kita tidak punya RPP. Iya. Kenapa? Karena ini tidak terencana, ini pembelajaran, Bu. Tidak terencana, dan di surat edaran memang disampaikan bahwa ini pembelajaran bermakna. Maksudnya pembelajaran bermakna adalah apa saja yang kita bisa berikan ke siswa supaya mereka tetap di rumah saja, mereka merasa senang, mereka merasa gembira di rumahnya. Jadi tetap pembelajaran bermakna. Jadi saya nih, Bu, saya pribadi, karena kebetulan saya juga ketua MKPS Kabupaten Pindrang, Bu. Jadi saya pantau semua data-datanya, teman-teman pengawas yang memantau. Jadi yang saya sempat pertanyakan di sini, Bu, apakah Ibu ini ada tindakan dalam kegiatannya ini atau hanya sekedar memantau, Bu? Memantau guru-guru. Ya, masih sedikit lagi, Bu. Kemudian itu tadi aplikasi Jitsi-nya tadi. Saya iya dari awal juga saya bertanya, Bu. Bu, dalam kegiatannya Ibu ini Jitsi itu seperti apa ya? Video conference atau apa ya? Atau semacam Google Form yang ada instrumen pertanyaan-pertanyaannya dalam? Ya ini mungkin bukan bertanya, Bu, mungkin ingin menyampaikan saja, Bu, bahwa kebetulan hampir sama dengan yang saya punya, Bu. Saya punya Google Form di masa pandemi dengan aplikasi Zoom. Jadi saya menggunakan Zoom. Ya, Zoom. Saya menggunakan Zoom dengan Google Form sama dengan bimbingan dari Pak Ketua APSI juga. Baik, Pak Muslimin, bisa ditangkap. Bu. Iya, sama-sama. Bu Dwinita, luar biasa. Pak Muslimin sangat ingin tahu apa-apa yang Ibu buat di dalam best practice dan Ibu tuangkan di makalah. Jadi intinya itu beliau menanyakan yang Jitsi itu sebenarnya yang bagaimana begitu. Terus mengenai RPP, apakah Ibu jalan-jalan ke sekolah begitu? Silakan Ibu. Baik Bapak Ibu, Bapak Muslimin. Saya jadi pada saat kita bulan Maret kan sudah ada ketentuan bahwa pelaksanaan KBM tetap seperti biasa, tetapi siswa tidak di sekolah ya. Nah, pada saat itu kami wilayah kabupaten kami itu masih zona hijau, Bapak. Masih, cas dulu. Iya, zona hijau. Panas. Jadi zona hijau. Jadi saya ingin melakukan pertama niatnya adalah Monef. Bagaimana kegiatan, bagaimana KBM ini bisa berjalan? Karena pada saat itu kawan-kawan masih istilahnya melaksanakan KBM, tapi siswa, apalagi ada PP Pak Menteri Nadiem bahwa ada televisi menayangkan, ya siswa bisa menonton di situ. Nah, saya ingin bertanya, apakah sudah dilaksanakan tidak oleh siswa? Tentunya dengan ini. Nah, setelah saya melihat situasi, karena kami kondisinya di zona hijau pada saat itu kan. Nah, setelah saya lihat awal kali Bapak belum timbulnya sistem shift, pegawai sistem shift. Nah, sekali saya itu lalu saya minta data HP, nomor HP, karena untuk mendapatkan nomor HP itu kan kita masih menanya, kemudian langsung sekaligus saya menyampaikan aplikasi yang akan kita gunakan untuk kegiatan selama ada kegiatan ini. Ya, aplikasi Jitsi Bapak Ibu bisa buka di HP masing-masing, Play Store di situ. Kemudian nanti akan muncul Jitsi, kemudian nanti Bapak Ibu tulis, kalau misalnya kita bagikan ada 2 sekolah, saya bagi 2 sekolah. Maaf Bu, itu Jitsi Bu, bisa orang baku lihat begini Bu? Iya, tadi bisa sudah. Bisa pikun atau hanya sekedar instrumen, Bu? Ini ada ini, Pak. Bisa, Pak. Oh, gitu. Bisa, Pak, ini. Nanti tutorialnya maaf saya yang kurang. Nanti Pak ya saya ini ya. Ya, karena waktu juga di YouTube Pak banyak, Muslimin, Pak, di YouTube. Ya, karena waktu juga Pak Muslimin, nanti Bu Dwinita berjanji akan tutorialnya akan disampaikan di WA. Sebetulnya mudah. Saya kurangan, bukan. Baik. Pak Muslimin, karena aplikasi Jitsi ini itu lebih mudah. Ya itu kata Ibu, saya ini di YouTube juga bisa. Ya, baik. Kurangan Bu dengan Dwinita, aplikasi jadi. Iya. Kita lanjut dulu ya, Ibu ya. Saya beri kesempatan dulu untuk Bu Nini, nanti baru setelah itu Bu Saina ya. Ya, Bu Nini silakan Bu Nini. Setelah itu Bu Saina. Punya 3 menit lagi Bu Rini. Iya, saya Pak Rakan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya upload saja untuk Bu Dwinita karena saya tidak lagi Oh, menyambung dan merasa. Nah, tapi saya ada pertanyaan ini Bu, mungkin Bu Dwinita atau siapa yang lebih senior di sini bisa memberikan pencerahan pada saya. Ini masalah etika layak atau tidak layak yang akan saya lakukan ini Bu. Nah, jadi masalahnya kan kita hampir sama rata ini Bu. Nah, saya ini hadapi mengenai mental guru-guru ini yang menjadi benteng zona merah ini. Guru-guru itu tidak mau ikut ke dalam ataupun mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi daring. Nah, jadi mereka itu merasa masih ragu-ragu yang sangat besar dalam menggunakan aplikasi daring. Sementara kami dari zona hijau sudah menjadi ke zona merah. Nah, ini kan saya harus benar-benar mempersiapkan guru dalam pembelajaran daring. Nah, saya sudah berkali-kali menghimbau kepada guru untuk kita duduk dalam Zoom meeting, membicarakan masalah pembelajaran ke depan ini secara daring, tetapi guru-guru memberikan berbagai macam alasan yang intinya mereka itu membentengi diri, tidak mau masuk ke dalam aplikasi. Nah, jadi apakah layak saya lakukan, dan ini mungkin saya tuangkan ke dalam makalah, makanya saya tanyakan apakah ini bisa saya lanjutkan. Apakah layak saya lakukan memberikan iming-iming ini Bu kepada guru daripada saya marah-marah. Karena saya sebagai pemula udah marah-marah nanti gurunya nggak mau lagi menjadi rekan saya. Nah, nggak usah tanda tangan Bu. Memberikan baik Bu Nini, ya. Berikan iming-iming, saya share di grup WA. Saya memberikan pelatihan yang tentunya sesuai dengan aturan nanti Juknis, bagaimana sertifikat dan angka kreditnya. Nah, guru-guru saya akan berikan sertifikat, tetapi aplikasi apanya itu tentang aplikasi daring yang saya dapat dari Digital 17, begitu Bu. Nah, apakah iming-iming itu bisa saya lakukan? Apakah itu tidak melanggar? Terlalu apakah itu nanti terlalu berlebihan saya melangkah, apakah memang bisa saya gunakan sebagai salah satu jalan kebijakan mengajak guru-guru masuk kepada daring. Itu saja Ibu. Dan kemudian mungkin akan saya menjadikan sebuah makalah Ibu. Itu saja, terima kasih. Baik Bu Nini, luar biasa semangatnya ya. Sebenarnya agak sulit nih Bu Dwinita menjawabnya, tapi nanti kan di akhir sesi kita ada Pak Prawoto, ada Bu Nini, begitu ya. Tapi silakan dijawab dulu dengan Bu Dwinita sebelum kita ke Bu Saina. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita menggunakan aplikasi ini kan karena masa COVID ya, masa pandemi COVID, jadi tidak bisa langsung tatap muka pada saat pembinaan, karena pengawas, kalau misalnya kita tidak melakukan apapun juga ke sekolah binaan, apa tugasnya pengawas? Nah, supaya tugas kita sebagai tugas pengawas berjalan sesuai dengan yang kita buat awal rencananya, maka kita lakukan pembinaan. Masa COVID pandemi ini tidak tahu kapan selesainya. Kita tidak tahu apakah setahun lagi atau bagaimana. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang katanya tadi membentengi bahwa tidak mau menggunakan aplikasi, padahal Bapak Ibu bahwa semua PNS awal tahun dia sudah membuat SKP. SKP isi salah satunya adalah membuat RPP, melaksanakan kegiatan KBM. Kalau selama ini masa pandemi COVID ini sudah sekian bulan, Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa, bagaimana SKP-nya? Itu satu. Jadi hanya SKP-nya mungkin bisa diubah, harus diubah. Kepala sekolah bisa ngasih tahu bahwa SKP mesti diubah. Tadinya 100% mesti diubah. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa tanggung jawab, kewajiban sebagai pendidik itu bagaimana? Kan tanggung jawab pendidik adalah menyampaikan ilmu, mendidik anak walaupun masa-masa pandemi COVID. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan nilai, bisa mengasih nilai anak 8, 7, 9 pada saat ini masa mau kelulusan dan kenaikan kelas. Kalau disingkatkan Bu Dwinita, ya disimpulkan Bu Dwinita. Asalnya bahwa ditekankan apa? Tanggung jawab dan tugasnya, ya. Mungkin itu Ibu. Ya, demikian Bu Nini, nanti kita sama-sama juga ulas ulasan dari Bu Nini dan Pak Prawoto ya Bu Nini ya. Oke, sebelum kita ke Bu Saina, ada masukan sedikit Ibu dari Gustini, akan lebih baik dibimbing membuat RPP pandemi daripada hanya diberi contoh, katanya seperti itu. Iya, siap. Ya.
Bu Saina, silakan yang terakhir. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Saya sudah menyimak dari awal sampai akhir nih Bu. Ibu belum menjelaskan dengan cara apa Ibu bisa mendapatkan sekaligus RPP yang sesuai dengan prosen dan sesuai KD dan proses pembelajaran dengan anak-anak. Yang saya usulkan ya Bu, saya minta ke guru-guru, saya kirim Google Form, saya tulis itu KD-nya, tujuan pembelajaran, indikator, dan bukti fisik pembelajaran hari itu dikirim sekaligus di dalam Google Form. Ibu, saya enggak tahu dari mana Ibu bisa mendapatkan sekaligus apakah benar-benarnya KD-nya sesuai dengan hari itu, dengan sesuai dengan tidak Bu. proses. Gitu saja Bu. Ya, baik Bu Shana, pertanyaannya singkat dan padat. Silakan Ibu dijawab. Baik, untuk ini kan karena kita ada Permendikbud nomor 4 bahwa Bapak Ibu yang di sekolah boleh memilih. Surat edaran. Ya, boleh memilih yang mana yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa. Nah, kebetulan juga penyampainya itu sesuai dengan kondisi di lingkungan siswa itu. Jadi makanya saya tegaskan kepada kawan-kawan, tidak semua KD. Bagaimana semua KD tidak akan bisa berjalan, apalagi semua mapel. Satu mapel aja sudah KD-nya banyak, apalagi semua mapel sampai 11 mapel. Makanya pilih KD yang di mana sesuai dengan SKL. Nanti anak-anak kelas 8 mau masuk ke kelas 9, dia kan mau ujian sekolah, ada SKL lah. Sesuaikan dengan SKL untuk kelulusan nanti. Mungkin hanya ini Bu, saya sampaikan. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya menarik sekali ya materinya Bu Dwinita, karena memang selama ini kan kita selalu menggunakan laptop, tapi Bu Dwinita menawarkannya menggunakan HP, tetapi tentunya pakai Play Store dan download dulu begitu, Jitsi Meet ya Ibu ya, bukan Jitsi Me. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengawas hebat seluruh Indonesia, waktu juga yang membatasi sesi 3 ini, saya sebagai moderator mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan. Di chat sudah ada Bapak Ibu bisa download sertifikat di situ. Kemudian Bapak Ibu apabila di antara Bapak Ibu tidak sempat bertanya dan lain sebagainya, saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita akan langsung ke pemaparan yang keempat. Makasih Ibu. Sama-sama Bu Dwinita. Luar biasa Ibu. Silakan masukkan saran dari teman-teman untuk perbaikan ya Ibu ya. Baik Bu Dwinita, saya kembalikan kepada Pak Ngakan. Halo Pak Ngakan, pemakalah keempat ini ada Bu Haryati, ya, Bapak. Bu Haryati. Iya, silakan kepada Pak Ngakan, disilakan. Ya, terima kasih, selamat Bu Dwinita ya. Cukup menarik pemaparan Ibu. Sekarang kita tiba pada pemakalah terakhir pada hari ini, Ibu Haryati ya. Saya sapa dulu Ibu Haryati. Selamat sore Pak Ngakan. Jawa Tengah Ibu ya? Iya. Akan menyajikan makalah Kergot. Kergot itu apa Bu? Itu teman-teman juga menanyakan Kergot itu apa? Akronim, Ayo kita simak bersama. Ibu punya waktu 15 menit untuk